Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, iftah alaina futuhal arifin. Para hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan meneruskan pengajian kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Semoga dengan mengamalkan apa yang ada di dalam kitab ini, kita akan mendapatkan keberkahan hidup kita dari Allah Subhanahu wa taala, karena apa yang diucapkan, ditulis, dikarang oleh Imam Ghazali ini adalah kegiatan setiap hari yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan harus kita mengambil dan meniru atau mencontoh kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita mendapatkan keberkahan dalam hidup kita di dunia, dan insyaallah akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wa tanama taiban minadz dzunub. Kemarin guru kita telah menerangkan tentang sebagian adab-adab tidur, adabun naum. Subhanallah, lihat ketertiban syariat Islam, semuanya ada adab. Sampai waktu tidur pun kita ada adabnya. Adabun naum. Jadi apa yang dikerjakan sebelum kita tidur, sebelum kita tidur. Soalnya kehidupan ini dimulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Nah, di sini makanya tadi waktu Habib Quraisy menjelaskan, lianna an-naum lianna an-nauma tadyi'ul haya. Jadi tidur itu sepertinya kita ini berhenti hidupnya. Jadi tidak melakukan apa-apa, tidak mengerjakan apa-apa. Makanya orang yang menggunakan waktunya untuk mengatur waktunya dengan tertib, maka dia akan kebiasaan untuk tidur di bawah dari 8 jam setiap hari 1 malam.
Karena kalau seandainya kita tidur 8 jam satu hari satu malam ini, kalau seandainya kita punya umur 60 tahun, maka 20 tahun umur kita habis buat tidur. Kalau setiap hari kita 8 jam tidur, dari jam 9 atau jam 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Dari jam 9 sampai jam 5 bangun misalkan. Itu 8 jam kita tidur. Kalau seandainya umur kita 60 tahun, maka 20 tahun umur kita habis buat tidur. Jadi hendaknya kita tertibkan waktu sehingga dalam kehidupan ini kita banyak untuk mengerjakan amal kebaikan daripada menghilangkan waktu untuk tidur. Wa tanamu ta'iban minadz-dzunubi. Jadi sebelum kita tidur, jadi kita meminta ampun dulu, taubat dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, man qala hina ya'wi ila firashihi, siapa yang mengatakan, membaca ketika dia berada di atas kasurnya, astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi 3 marrat ghafarallahu lahu dzunubahu. Jadi siapa hendaknya kita ini tidur, sebelum tidur ini meminta ampun dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mustaghfiran, membaca istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan membaca doa, dengan membaca apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi 3 kali. Selain doa yang tadi diajarkan kemarin, bismikallahumma ahya wa bismika amut, terus bismika rabbi wa ta'atu jambi, itu terus ditambahi dengan astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali. Maka siapa yang sebelum tidur membaca istighfar ini 3 kali, maka akan Allah ampuni dosa-dosanya. Dan adabnya tidur, adab sebelum tidur, yaitu kita ini harus taiban, harus meminta ampun, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu tidurnya itu tidur terakhir kita di dunia ini. Kita sudah minta ampun, alhamdulillah. Kita sudah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Daripada kita tidak membaca istighfar, tidak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, waktu diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak termasuk orang yang taubat. Sedangkan kita diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qala hina ya'wi ila firashihi, siapa yang membaca waktu dia di atas kasurnya mau tidur, udah kalau mau tidur udah lupakan semuanya, jangan pegang HP, jangan pegang apa-apa. Udah pokoknya doa sebelum yang diajarkan, doa sebelum tidur oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau tidur HP dulu ada chat enggak, ada WA enggak nih. Jadi cuma 3 kali kita membaca astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 3 kali kita membaca istighfar ini, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ghafarallahu lahu dzunubahu.
kita akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kesempatan kita yaitu mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Aziman ala an la ta'uda ila ma'siyatin. Setelah membaca doa tadi, astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali, kita mempunyai niat, kita mempunyai maksud, kita mempunyai niat agar tidak melakukan maksiat lagi setelah bangun tidur. Taubat, yang namanya taubat itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mempunyai niat untuk tidak kembali lagi untuk melakukan maksiat. Jadi dia harus, setelah membaca doa itu dia harus punya niat, ya Allah, saya insya Allah tidak akan lagi untuk mengulangi maksiat tersebut. Setelah saya bangun tidur, saya tidak akan berbuat maksiat lagi. Ini. Wajib alal khairil jamil muslimin. Dan mempunyai niat, mempunyai azam, itu setelah saya bangun nanti saya akan berbuat baik kepada orang-orang muslim. Tidak mau menyakiti hati orang muslim, tidak mau memutus tali persaudaraan sama orang muslim, tidak mau mendolimi orang muslim, tidak mau menghibah orang muslim, tidak mau memfitnah, pokoknya tidak mau berbuat jelek terhadap orang muslim. Kita dalam tidurnya setelah punya niat tidak mau bermaksiat lagi dan mempunyai niat juga ingin berbuat baik kepada semua orang muslim. Wajib alal khairil jamil muslimin. Kadang-kadang kita tetangga sama tetangga ribut, nggak tahu yang dipermasalahkannya apa. Kadang-kadang jamaah sama jamaah ribut, padahal jamaah majelis Rasulullah ada punya keributan, ada punya permasalahan. Permasalahannya pribadi dari rumah dibawa ke majelis. Dan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kalau ini permasalahan terjadi sama koordinator, tidak akan masuk akal sama kita. Tidak akan masuk di akal koordinator majelis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Semoga hati kita jamaah, khususnya koordinator semua disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'azim 'alal khairil jamil muslim in ba'atsakallahu taala. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala membangunkan lagi dari tidur kita, kita berbuat baik kepada semua orang Islam, sama tetangga kita, sama saudara kita, sama teman kita, sama semuanya muslim, ya. Al muslimu akhul muslim. Muslim itu saudara muslim lainnya. Siapapun dia, kalau dia muslim itu saudara kamu. Berbuat baik kepada semuanya. Wa'azim 'alal khairi li jamil muslimin in ba'atsakallahu ta'ala.
wa tadhkur annaka satajji'u fil lahdi kadzalik. Dan ingat sesungguhnya kita akan dibaringkan di lahad, di liang lahat. Kadzalik, seperti waktu kita tidur. Jadi kita bentuknya tidur kita ini, bentuknya tidur kita itu mengingatkan kita bahwa nanti waktu kita dikubur ya seperti ini keadaannya. Bentuk tidur kita ini sama seperti waktu kita dikubur. Kepalanya menghadap ke kiblat. Dan seperti orang dikubur aja. Kepalanya ada di utara ya. Ya, ada di utara. Menghadap ke kiblat. Nah, seperti bentuk tubuh waktu kita tidur, begitulah waktu kita diletakkan di liang lahat. Wahidan, sendiri, sendiri. Nggak ada yang temen ente, nggak ada yang udah ajak, walaupun sahib akrab. Lu ikut gua dong, lu kan sahib gua. Masa gua mati gak mau ditemenin? Lu siapa? Ngajak-ngajak mati gua. Mati siapapun tidak ada yang mau nemenin. Suami, aduh cinta banget sama istrinya. Istrinya mati, mau nemenin? Tidak ada. Tidak ada. Anak kita sayang sekali, masih balita, masih 2 tahun, mati. Ayahnya mau nemenin tidur di dalam kubur. Nanti dulu. Wahidan, sendiri. Faridan anin nas, semua sendiri, udah. Sendiri-sendiri, dikuburnya satu lubang satu orang. Laisa ma'aka illa amaluk, tidak ada yang ikut bersamamu terkecuali amal. Jadi semuanya tidak akan ada yang ikut. Tidak akan ada yang ikut. Terkecuali amal. Nah, di sini kita perlunya tatimatuz zad. Tambahan bekal. Tambahan bekal ini sangat-sangat penting untuk kita semua. Semua yang hidup. Tambahan bekal untuk kita ini sangat penting waktu kita hidup di dunia ini. Sekecil apapun, kalau itu kebaikan, lakukan. Jangan merasa malu. Jangan menganggap remeh amal kecil. La tastahkiranna minal ma'rufi syai'an, kata Nabi Muhammad. Jangan kalian anggap remeh amal-amal yang ma'ruf, amal-amal kebaikan, walaupun itu kecil. Siapa tahu kalau kita sedang mengamalkan amal kecil itu, keridhaan Allah Subhanahu wa taala turun dan kita jadi orang yang paling
bahagia dunia akhirat. Gara-gara amal kecil, keridhaan Allah Subhanahu wa taala turun. Dan jangan menganggap remeh dosa-dosa kecil. Tidak ada dosa kecil, tidak ada dosa sedang, tidak ada dosa besar. Yang jelas kalau dosa itu kita melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita menganggap remeh dosa kecil. Siapa tahu kita sedang berbuat amalan dosa kecil ini, maksiat dosa kecil ini, hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk kita sebelum tidur harus mempunyai azam, mempunyai niat untuk berbaik kepada semua orang muslim. Jadi ingat bahwa di kuburan itu kita seperti waktu kita tidur sendiri. Kalau kita tidur di rumah banyak orang, ada istri, ada anak, ada cucu. Kalau di kuburan sendiri, wahidan, sendiri binafsik. Wala tujza illa bisa'yik, dan tidak akan diberi balasan kecuali sesuatu yang sudah kita lakukan. Perbuatan apa yang kita sudah lakukan? Kebaikan, maka kita akan mendapatkan surga. Kalau kita melakukan maksiat, dosa, illa bisa'yik, semua yang telah kita lakukan itu yang akan kita dapat. Tidak akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala terkecuali dengan apa yang telah kita lakukan di dunia. In khairan fa khairan wa in syarrun fa syarr. Kalau seandainya perbuatan kita di dunianya baik, maka kebaikan yang akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya yang kita buat adalah maksiat, adalah dosa, maka kita akan dapat siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa anna sa'yahu sawfa yura. Apa yang telah kita lakukan di dunia ini, kita akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan diperlihatkan di mana? Di mizanil amal. Jadi kita apa yang kita lakukan di dunia ini tergantung kebahagiaan dan kesengsaraan kita di akhirat kelak. Dan kita diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, mana yang halal, mana yang haram. Silahkan kalian pilih dan nanti balasannya tergantung apa yang telah kita lakukan. Tergantung apa yang telah kita lakukan. Jadi kita tahulah, kita sudah banyak sekali kita mendengar nasihat-nasihat dari guru-guru kita, bagaimana bahwa kemaksiatan ini akan mendatangkan kecelakaan, akan mendatangkan kesengsaraan, akan mendatangkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa amal saleh, bahwa ketaatan, bahwa ketakwaan, bahwa kecintaan ini akan mendapatkan pahala, akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kita sudah tahu semuanya, sudah paham semuanya. Nabi SAW juga 14 abad yang lalu mengatakan innal halala bayyinun wal harama bayyun. Yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas. Sudah jelas ini yang halal, ini yang haram. Sudah kita tinggal pilih aja yang mana yang kita akan lakukan, apa yang kita ambil. Tapi balasan yang akan Allah berikan termasuk apa yang kita ambil itu.
Kalau seandainya yang halal yang kita ambil, maka pahala yang akan Allah dapatkan. Maka yang haram kalau yang kita ambil, maka dosa yang akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa anna sa'yahu sawfa yura, dan apa yang telah kita lakukan pasti akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Wallahu a'lam. Semoga apa yang dibahas pada malam ini bermanfaat bagi saya pribadi dan semoga bermanfaat bagi kita semuanya dan bisa mengamalkan apa yang telah kita dapatkan dari majelis ini. Semoga kita semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, sehat wal afiat, khususnya Habibana Habib Quraisy bin Qasim Baharun. Semoga Allah Subhanahu wa taala lindungi dan panjangkan umurnya, sehat wal afiat. Semoga diberkahi keluarganya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'al jamana hadza jaman marhuma, tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, wa la taj'al fina wa la minna ahadan syaqiyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.